Viral, driver ojol aniaya pengendara motor. DPR RI apresiasi hakim, vonis bebas Amsal Sitepu. Harga plastik di Indonesia meroket akibat perang di Iran. Malioboro jadi destinasi primadona selama libur Lebaran 2026. Trump kritik Eropa terkait penolakan konflik Iran. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga peristiwa, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan jaringan internasional ini nekat beraksi dengan memanfaatkan kesibukan petugas dalam pengamanan jelang Hari Raya Lebaran. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri dengan menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian melakukan penyidikan dan juga mencurigai sebuah perahu kecil yang melintas di perairan laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan tersangka berinisial BS di tengah laut. Tidak butuh waktu lama, perahu yang juga membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan petugas. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi menyatakan tersangka membawa barang haram ini dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka diduga sengaja memilih waktu di mana kepolisian sedang fokus pada pengamanan arus mudik dan lebaran. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman melalui laut, makanya kami kejar ke tengah laut. Kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi yang dikirimkan oleh tersangka melalui Malaysia melalui laut, jalur laut, kemudian menuju ke Bagan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana mantan Kepala Kas Bank BNI Labuhan Batu diduga menggelapkan uang jemaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah. Akhirnya ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka berhasil dibekuk setelah sempat buron dan bersembunyi di luar negeri selama 1 bulan terakhir. Tersangka berinisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara sejak 1 bulan lalu dan diketahui bersembunyi di luar negeri guna menghindari kejaran petugas. Di Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menyatakan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang ini sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai modal usaha. Tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri, kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Uang yang digunakan sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang
sport center, cafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Jadi Karun itu sudah masih aktif? Sudah pensiun, Sudah sudah menpensiunkan dirinya. Boleh tahu memanggil pemeriksa kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan, atau mungkin bahkan berkembang ada tersangka yang. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI, Labuan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan dana ratusan nasabah, tersangka bersama istrinya kemudian melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya berhasil diendus oleh tim gabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja yang marak terjadi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat. Seorang pengedar berhasil diamankan beserta barang bukti ganja seberat 150 gram yang sudah dalam kondisi siap edar. Inilah detik-detik saat seorang pengedar ganja berinisial D berhasil diamankan petugas di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku tidak berkutik saat sejumlah petugas membekuk dan juga menemukan paket narkotika jenis ganja yang tengah dibawa oleh pelaku. Kadit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Andri Fajar menyatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan tersebut. Dalam operasi ini, petugas meringkus satu orang pelaku berinisial D berusia 21 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 150 gram. Di Unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial D dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 150 gram. Kami mengamankan di TKP daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bekerjasama untuk memberantas peredaran narkotika dimanapun berada. Saat ini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan dan juga pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan juga Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan, petugas menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai total mencapai Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di antaranya mesin pencetak atau printer, tinta, alat potong kertas, hingga kertas ukuran A4. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain serta mendalami jalur peredaran uang palsu tersebut di masyarakat. Ya benar, kami telah mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak dan berjumlah kurang lebih Rp600 juta dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, jajaran Resmob Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 6 pelaku penculikan seorang pedagang angkringan. Para pelaku tega menganiaya korban di dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Inilah rekaman saat petugas Resmob Satreskrim Polres Majalengka mendatangi kediaman para terduga pelaku penculikan dan kekerasan. Aksi penculikan seorang pedagang angkringan sempat menggegerkan warga Kecamatan Kadipaten pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di tempat usahanya di Jalan Siliwangi, Desa Liang Culang sekitar pukul 02 dini hari.
6 orang pelaku datang dan langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Selama dalam perjalanan, korban diduga mengalami tindak kekerasan hingga diturunkan secara paksa di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 pelaku berinisial DEA, RS, AP, MA, dan juga PW dan PP berhasil dibekuk di kediamannya masing-masing. Terhadap korban dengan cara pelaku membawa korban secara paksa dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza Veloz warna putih, dan di dalam mobil pelaku memukuli korban serta barang milik korban berupa tas lempang warna hitam yang berisikan uang hasil dagangan dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya kemudian korban dibuang atau diturunkan di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk perkara tersebut berhasil kami ungkap selama kurun waktu 1x24 jam, yakni tepatnya 12 jam. Keenam pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan dijerat pasal berlapis terkait dengan penculikan kekerasan secara bersama-sama, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana anggota Komisi 3 DPR Mangihut Sinaga menerima salah satu aduan korban yang diduga terkena kasus pelecehan seksual. Mangihut menyebut ia akan mengawal kasus korban tersebut dengan melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima laporan dari salah satu korban dugaan pelecehan seksual yang berinisial RIS. Dalam laporan ini, menurut pengakuan korban bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut telah terjadi selama kurang lebih 1 tahun. Mangihut menyebut, ia siap mengawal kasus tersebut dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum. Dirinya berharap kasus yang dialami korban berinisial RIS dapat segera diproses dikarenakan penting bagi korban dalam mendapatkan keadilan. Teman-teman para media, awak media, para pers yang hadir di ruangan saya ini. Saya menerima pengaduan masyarakat. Saya sebagai anggota DPR RI, kebetulan di bidang hukum di Komisi 3, dan juga sebagai anggota Golkar, dari fraksi Golkar, saya sangat prihatin menerima kehadiran pada ini. Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI di Komisi 3, karena tugas kami adalah sebagai Komisi 3 ini mengawasi daripada penegakan hukum, dan akan saya terima laporan ini, saya akan koordinasikan dengan teman-teman para penegak hukum APH, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi saya kira itu saja yang mau saya lakukan, yang saya lakukan nanti supaya bisa harapan ini bisa bisa terlaksana atau dengan baik. Jadi kita berkoordinasi dengan sana supaya jangan jalan di tempat, tapi harus bisa berproses sesuai dengan rasa keadilan yang akan diharapkan oleh si korbannya itu ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kembali ke informasi kriminal di mana aksi percobaan pencurian di salah satu perumahan mewah kembali terjadi di kawasan Tanjung Bunga pada Senin 30 Maret 2026 dini hari. Pelaku yang tergolong nekat ini dilaporkan kedua kali berupaya masuk ke dalam rumah korban sebelum akhirnya berhasil menggasak sejumlah barang. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pria saat mengendap-endap turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1 di salah satu rumah warga perumahan metropolitan Tanjung Bunga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku awalnya mencoba masuk sekitar pukul 02 dini hari namun gagal. Namun 2 jam kemudian atau sekitar pukul 04 pagi, pelaku kembali mencoba masuk dan berhasil menyelinap ke dalam rumah. Dari dalam kediaman korban, pelaku sempat menggasak sebilah pisau bela diri atau self-defense serta beberapa barang berharga lainnya.
Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Pasca insiden tersebut, pihak pengelola perumahan langsung meningkatkan pengawasan dan pengamanan di sekitar lingkungan. Hingga kini pelaku masih dalam proses pengejaran oleh aparat kepolisian. Warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan seluruh akses pintu maupun jendela rumah terkunci dengan rapat terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan satu unit truk yang terparkir di area toko perlengkapan hewan di Jalan Alamanda, Cilodong, Kota Depok, hilang dibawa kabur komplotan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berjumlah 3 orang beraksi setelah waktu subuh saat kondisi sekitar lokasi masih sepi. Modus yang digunakan tergolong cerdik, di mana pelaku sempat mengunci gerbang toko menggunakan sebatang pipa yang diikat dengan selang air. Hal ini diduga dilakukan untuk menghambat warga atau petugas jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Petugas keamanan Toto membenarkan truk yang terparkir di area toko telah raib dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya pelaku menggasak truk dalam kurun waktu 15 menit. Kejadiannya pas jam 5:15 kurang lebih itu kan. Memang posisi truk itu diparkir di luar di sini. Karena kita di sana kan ada pos satpam juga kan gitu. Cuma waktu itu kondisinya setelah kita koordinasi dengan satpam katanya yang satu petugasnya itu lagi matiin lampu di belakang. Posisi portal terbuka. Ini pencurian yang pertama, Pak? Ini yang pertama, Bang. Yang pertama kejadiannya. Cuma karena kita memang sering koordinasi dengan security di perumahan sini kan gitu. Ya ternyata kejadian semacam ini baru sebenarnya di sini kan gitu. Karena udah merasa aman. Biasanya aman-aman aja ya, Pak? Aman-aman aja biasanya. Berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu 3 orang. 3 orang. Pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Dia kalau menurut informasi setelah saya cari informasi ke tukang rokok itu dia sempat ngopi dulu di warung rokok itu. Sebelum beraksi? Sebelum beraksi itu dia 3 orang pakai mobil bak warna hitam kan gitu. Yang satu pakai motor di depan, justru nunggu di depan pos sana gitu. Yang satu itu. Sebenarnya pertama dia coba pakai nyoba truk yang di paling depan. Cuma dia setelah pakai kunci coba yang di depan, dia sempat patah kunci yang di depan itu. Makanya dia coba yang di belakang, yang di belakang itu lolos dia. Sampai sempat parkir langsung dibawa keluar kan gitu. Ada muatan, Pak, betul? Kalau muatan tidak ada ya, cuma kardus aja. Kardus aja itu. Karena belum diisi barang. Itu kendaraan operasional ya, Pak? Kendaraan operasional yang tiap hari kita pakai untuk kirim kita barang ke toko. Saya sudah laporan dari pihak sini itu kemarin ke Polres Depok kan gitu, udah dibikin laporan. Sudah ada polisi yang datang, Pak? Cek TKP? Udah ada cek TKP ke sini, bahkan sempat gerbang yang dari luar itu sempat ditutup sama dia itu dari luar. Diikat 3-3-nya itu diikat supaya mungkin orang dari kalau ada yang tahu dari dalam dia nggak bisa ngejar kan gitu. Kebetulan apa, Pak? Ya Diikat pakai apa? pakai selang nih. Tuh pakai selang sama paralon 3-3-nya gerbang ini diikat semua. Ya kebetulan kita memang lagi pada cuti juga kan gitu. Jadi cuma ada beberapa orang yang tinggal di sini termasuk saya waktu itu masih cuti nih baru masuk saya juga kan gitu. Tapi lewat telepon sih kita koordinasi terus itu intinya. Dengan siapa nama, Pak? Dengan Pak Toto saya, Pak. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini kasus pencurian ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, aksi penjamretan juga kembali terjadi di wilayah Jelambar Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Perhiasan kalung milik korban yang merupakan ibu-ibu raib digasak para pelaku. Seorang ibu yang melintas bersama tetangganya menjadi korban penjamretan saat melintas di Jalan Jelambar Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tepatnya di depan Seni Budaya 1 dekat area pembangunan sampah pada Selasa malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di saat korban sedang melintas dari rumah duka menuju arah Jalan Jelambar Utara.
Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga sudah mengikuti korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya di dekat pos RW. Seorang warga setempat, Wido Saputra, menjelaskan bahwa pelaku sudah membuntuti korban sejak dari rumah duka hingga akhirnya melakukan penjamretan sekitar 30 meter dari pos RW. Lebih lanjut, Wido menambahkan korban ibu-ibu yang dijamret saat itu juga sedang di sepeda motor. Meski korban bersama rekannya berusaha mengejar namun gagal, di mana para pelaku langsung melarikan diri ke arah kanan jalan setelah berhasil merampas perhiasan kalung milik korban. Diketahui saat kejadian tidak sepenuhnya sepi, namun hanya terdapat beberapa orang yang melintas sehingga aksi pelaku tidak langsung disadari warga sekitar, di mana korban baru berteriak setelah pelaku melarikan diri. Jadi kronologinya itu ada ibu-ibu dari rumah duka. Dari rumah duka itu sekitar jam 7.30 lah. Jam 7.30 dia lewat depan pos RW. Nah, setelah sampai pos RW, 30 meter dari pos RW dia langsung pepet sama dua orang itu. Diikutin dari rumah duka. Nah, nggak lama dipepet, dia langsung dijamret bagian kalung. Setelah itu dia langsung kabur ke kanan. Aksi kriminal jalanan seperti penjamretan memang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut. Meski tidak terlalu sering, namun membuat warga setempat resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Jelambar Utara guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penjamretan tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian mobil di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus warga usai nekat beraksi di siang bolong. Pelaku membawa kabur mobil dalam kondisi ban kempes dan sempat menabrak sejumlah kendaraan lain hingga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat mengamankan seorang pelaku pencurian mobil di kawasan Jalan Maijen HM Ria Cudu, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pelaku tak berdaya usai dikepung massa setelah berusaha melarikan diri dengan mobil curiannya. Peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban mobilnya yang kempes. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kabin dan langsung membawa kabur mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Lantaran kondisi ban mobil yang masih dalam perbaikan, laju kendaraan menjadi tidak terkendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengejar pelaku. Terus tiba-tiba duri masuk mobil. Iya. Terus waktu saya kejar, jadi nyerang kecelakaan. Itu katanya sempat ngumpul. Iya, nabrak motor. Banyak motor yang ditabrak tadi, Pak. Motor mobil hampir tertumbur mobil. Waktu nampel ban posisi mobil nggak terkunci ya Pak? Jadi waktu itu masih? Tidak, ya, tapi mati. Oh, mati. Iya. Tapi dihidupin sama pelaku? Iya, dihidupin. Kita waktu ngejar posisinya gimana Pak? Lagi di jalan. Jadi kejar lagi berlari. Langsung saya terbang. Jadi Bapak ikut membawa mobil gitu ya? Keseret. Iya. Tapi akhirnya ketangkap ya Pak? Iya. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapolrestabes Palembang. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari seorang pengemudi ojek online yang diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan
penyebab penganiayaan itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah, terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke jajaran kepolisian Resor Lampung Timur yang menggerebek arena judi sabung ayam di Kecamatan Way Jepara. 4 orang pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti. Berapa orang? Berapa orang? Tim TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menyergap lokasi penjudian sabung ayam di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Way Jepara. Kedatangan petugas yang tiba-tiba sontak membuat para penjudi panik dan berupaya kabur ke area perkebunan sekitar. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, aparat berhasil mengamankan 4 orang pria masing-masing berinisial T, M, RS, dan AR. Aksi perjudian ini justru dilakukan di tengah suasana lebaran. Dari hasil penggerbekan, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, diduga hasil taruhan sebesar Rp500.000, 2 ekor ayam aduan, serta berbagai perlengkapan gelanggang sabung ayam. Bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian anggota kita menindaklanjuti, turun ke lapangan melakukan pengecekan, dan ternyata dari hasil pengecekan penyelidikan dari anggota benar di salah satu rumah warga itu ada praktek perjudian sabung ayam. Nah, setelah itu kami dari Polsek, Kapolsek beserta anggota langsung turun ke lapangan melakukan penangkapan terhadap yang melakukan praktek perjudian sabung ayam. Saat ini keempat tersangka telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Way Jepara dan terancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Komnas HAM dalami kasus aktivis Kontras. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta keterangan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut. Kedatangan penyidik Polda Metro Jaya di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 3 jam guna membedah fakta-fakta terbaru terkait kasus penganiayaan biadab terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut dan belum menghentikan upaya pengungkapan fakta. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Polda Metro Jaya juga memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus kepada Komnas HAM, di mana sebagian dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pihak TNI untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Komnas HAM mendorong agar pihak kepolisian dan TNI terus melakukan pendalaman guna mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami tidak bosan-bosannya menyampaikan perbuatan terhadap saudara AE itu suatu tindakan yang biadab ya. Jadi kita semua mengutuk peristiwa itu dan kita tahu saat ini AE masih di rumah sakit
dan belum bisa ditemui karena masih di high care unit ya, di ruang khusus di RSCM. Hari ini kita mendapat keterangan kurang lebih 3 jam dari Polda Metro Jaya terkait apa yang mereka lakukan, penyelidikan sudah dilakukan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan oleh Polda Metro Jaya. Jadi fokus ke situ, dan kami juga sudah mendapatkan informasi banyak hal dari Polda Metro Jaya. Kami pikir sudah cukup. Fakta-fakta yang sedang kami butuhkan juga sudah beberapa hal sudah disampaikan, dan kami masih meminta beberapa hal lagi ya kepada Polda Metro Jaya untuk diserahkan kepada kita. Dan kami akan terus mengawal kasus ini, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI. Seperti rilis yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, terkonfirmasi bahwa mereka dari BAIS ya, dari pihak TNI, dan saat ini mereka sedang ditahan oleh pihak TNI, para pelaku, dan pihak PMJ juga masih melanjutkan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pihak kepolisian, dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan memanggil pihak TNI untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pimpinan Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu. Menurutnya, Hakim telah berhasil mengimplementasikan sejumlah pasal-pasal serta undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu yang menjadi terdakwa atas dugaan kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keputusan hakim tersebut diapresiasi langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Habibur Rahman menilai hakim telah mengimplementasikan dengan tepat sesuai pasal-pasal dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain itu, menurutnya seorang hakim juga perlu memahami hubungan hukum antara barang bukti, alat bukti, serta aspirasi rasa keadilan dari masyarakat. Ya teman-teman, pertama-tama kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu ya, dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal Sitepu seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya ya dituntut dengan pasal-pasal tipikor ya, dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, rasio yang argumentasi yang tidak bisa diterima masyarakat ya, kerja kreatif tapi dikatakan terjadi penggelembungan harga yang berdasarkan asumsi pada pengadaan barang-barang yang biasa gitu loh. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan para pekerja kreatif dan anak-anak muda kita semua. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke pimpinan Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki sumber-sumber minyak baru di tengah dinamika konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap sektor pasokan minyak dunia. Andre memastikan dengan adanya sumber minyak baru, pasokan dan harga bahan bakar minyak di Indonesia dipastikan aman. Kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir, pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya, bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menjelaskan, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah situasi global menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang berkembang. Andre mengatakan pemerintah kini telah memiliki sumber-sumber minyak baru untuk memastikan pasokan BBM dalam kondisi yang aman. Dirinya pun menekankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir lagi
mengingat stok BBM dipastikan aman dan tidak mengalami kenaikan harga. Walaupun BBM nggak jadi naik dan kemarin juga sempat ada antrian di beberapa SPBU. Terus selain mengapresiasi pemerintah ini, Bang, apa harapan yang kepada pemerintah soal ketersediaan stok BBM? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina bahwa Pertamina sudah diberikan arahan yang jelas oleh pemerintah Presiden Prabowo bahwa kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir. Pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman, jadi masyarakat tidak usah khawatir ya bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan atau tidak ada penyesuaian. Yang kedua, stok ini aman dan pemerintah sudah punya cara-cara baru, sumber-sumber minyak baru sehingga masyarakat tidak usah khawatir bahwa stok BBM untuk Indonesia itu sangat-sangat aman. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang bahwa tidak ada kenaikan dan stok kita sangat-sangat aman. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu di tengah konflik memanas di Timur Tengah yang dapat berdampak pada krisis energi. Para pekerja kantoran juga diminta untuk beraktivitas di rumah melalui skema work from home atau kerja dari rumah. Meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu. Pimpinan MPR Ahmad Muzani buka suara perihal situasi konflik Timur Tengah yang dapat berdampak krisis energi di tanah air. Muzani mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang dianggap tidak perlu. Dirinya meminta bagi para pekerja kantoran untuk dapat beraktivitas di rumah melalui skema work from home atau kerja dari rumah. Ia berharap masyarakat bisa lebih produktif, lebih fokus dan menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif ketika melakukan skema WFH. Kami berharap dan MPR sudah meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu, sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi. Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Dari Jakarta, Farizal Omar Amin, Sinpo TV melaporkan. Oleh karenanya, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pelaksanaannya akan diatur agar pelayanan publik tetap optimal. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara resmi diterapkan setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak di tengah dinamika geopolitik global. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun aturan teknis terkait pelaksanaan WFH. Pramono menegaskan penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dan tidak berlaku bagi seluruh ASN. Pramono menyebutkan sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial tetap harus berjalan normal demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Ia memastikan fasilitas kesehatan di Jakarta seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi penuh tanpa penerapan WFH. Sementara itu, ASN yang bertugas di bidang administratif diperbolehkan menjalankan WFH karena tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat yang sudah menerapkan dan menetapkan hari Jumat sebagai waktu untuk work from home. Tentunya saya bersyukur tidak hari Rabu, karena kalau hari Rabu bagi Jakarta juga akan mengalami kerepotan karena hari transportasi umum. Sehingga dengan demikian, kebetulan hari ini kita rapat paripurna, kami akan mendetailkan
siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Tetapi untuk dinasnya sendiri boleh, karena itu kan urusan administrasi. Nah, itu sebagai contoh nanti kami akan detailkan, termasuk di dalamnya adalah urusan pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Jadi segera akan kita putuskan. Tidak takut long weekend gitu Pak, ini kan alasan dikhawatirkannya? Ya, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu dan kita akan masang rambu-rambu. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kendaraan pribadi untuk selama work from home itu tidak diperbolehkan. Supaya mereka tetap betul-betul menggunakan transportasi umum. Karena apa? Seluruh ASN Jakarta kan gratis. Dan itu yang akan kami gunakan sebagai acuan. Pengawasannya Pak supaya mereka tetap di Jakarta atau tidak berpergian? Nanti BKD akan mengatur itu. Jadi akan mengatur itu. Kebetulan kita rapat tentang ini hari ini. Jam 9.30 ini. Ya. Pak, terakhir. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Seiring dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan siap mengikuti kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Namun, implementasi di lapangan masih menunggu petunjuk teknis dan surat edaran resmi agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantono, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan work from home atau WFH bagi ASN. Namun hingga saat ini, Hendarsam menyatakan bahwa Ditjen Imigrasi masih menunggu surat edaran serta petunjuk teknis terkait mekanisme pelaksanaan WFH di lingkungan imigrasi. Hendarsam menegaskan pihaknya tidak ingin menafsirkan sendiri kebijakan tersebut dan akan mengimplementasikan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pan-RB. Sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Presiden melalui Mensesnek bahwa ya kita masih menunggu edaran bagaimana jumlah teknisnya, bagaimana aturan yang tepat untuk masalah itu. Kita tidak bisa membuat kebijakan sendiri, menafsirkan sendiri. Dari Menpan RB akan memberikan aturan yang rigid, yang pasti, jadi tidak bisa kita tafsirkan. Tapi intinya kita patuh, kita taat, dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Mensesnek, dan juga dari pihak Menpan RB itu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kita semua. Sebelumnya diketahui pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH bagi ASN yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi di tengah dinamika geopolitik global. Selain ASN, pemerintah juga menghimbau sektor swasta untuk menerapkan WFH dengan pengaturan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid memastikan tidak akan ada tumpang tindih antara Direktorat Jenderal Pondok Pesantren dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dirinya mengatakan pihaknya berencana akan memanggil Kementerian Agama untuk membahas agar tidak ada tumpang tindih di kedua dirjen tersebut. Komisi 8 DPR berencana akan memanggil Kementerian Agama untuk membahas pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren agar tidak tumpang tindih dengan Ditjen Pendidikan Islam. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dirinya mengatakan rapat nantinya untuk memastikan tidak ada kesalahan baik dari sistem anggaran maupun sistem pendidikan di pondok pesantren. Ini apakah tidak ada tumpang tindih antara Ditjen Pendidikan Islam dengan Ditjen dari Kementerian Agama ini sendiri, Pak? Jadi gini ya, di pendidikan Islam itu ada madrasah sanawiyah aliyah. Di pendidikan pondok pesantren itu terlain lagi. Itu ada pendidikan salaf yang terutama itu yang dikelola oleh para kiai, ya. Dan di situ tidak kalah pentingnya daripada hasil daripada pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan agama yang ada di sekolahan, ya. Memang terkesan ini ada tumpang tindih, tapi sebenarnya itu ada perbedaan antara
pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan Islam. Di situ di pondok pesantren itu ada yang murni memang pendidikan salaf, ya, pendidikan yang kitab dan yang lain ya di pendidikan pendidikan Islam. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan atau PKH menyusul temuan indisipliner hingga pelanggaran berat. Hal tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 30 Maret 2026. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Mensos memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh Indonesia. Evaluasi mendalam karena adanya sikap indisipliner hingga penemuan pelanggaran berat di lapangan. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, sebanyak 500 pendamping tercatat indisipliner dan 49 telah dijatuhi sanksi. Sementara di awal 2026, penindakan terus berlanjut. Mensos mengingatkan bahwa fungsi utama seorang pendamping ialah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, bukan justru menyesatkan para penerima manfaat demi kepentingan pribadi. Pendamping diharapkan menjalankan peran dengan profesional, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyebut adanya temuan rumah sakit yang diduga menolak pasien cuci darah menjadi perhatian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan fasilitas kesehatan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Berkaca pada kasus penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI, sebanyak 11 juta peserta banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penolakan dari pihak rumah sakit. Meskipun pasien tersebut menderita penyakit berat atau darurat seperti pasien cuci darah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya laporan terkait sejumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang membutuhkan layanan cuci darah. Data tersebut saat ini tengah didalami bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kebenarannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penolakan pasien dalam kondisi darurat tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka rumah sakit yang melakukan penolakan dapat diusulkan guna mendapatkan sanksi. Pemerintah pun meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, pemerintah juga menyoroti faktor pembiayaan yang sering menjadi kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien yang tidak mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menegaskan akan menjamin pembiayaan melalui berbagai skema, mulai dari program PBI BPJS Kesehatan, dukungan pemerintah daerah, hingga kolaborasi dengan lembaga filantropi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi warga yang ditolak saat membutuhkan perawatan kesehatan mendesak. Kami mendapatkan data-data terbaru dari Mas Tony tentang adanya rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang memerlukan layanan cuci darah. Tentu data-data ini akan kami pelajari bersama-sama dengan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan juga dengan BPJS Kesehatan. Kami harapkan kalau memang ada yang benar-benar terbukti melanggar, maka fasilitas kesehatan tersebut atau rumah sakit tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan terlantar dan memastikan setiap pasien darurat mendapatkan penanganan tanpa terkendala biaya. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda yang terus mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pembangunan ini diharapkan mampu memulihkan akses masyarakat pasca kerusakan jembatan akibat bencana alam. Personel TNI dari Kodim 0109 Bener Meriah bersama prajurit Yonzipur 16 Dika Anuraga terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit. Pekerjaan saat ini difokuskan pada pembukaan bronjong sebagai struktur penguat pondasi dan penahan tanah di sekitar abutmen jembatan.
Proses pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat dan tenaga manual prajurit guna menjaga kualitas serta ketahanan konstruksi. Selain itu, personel TNI juga melakukan pembersihan alur sungai dari material penghambat untuk menjaga kelancaran arus air dan mencegah potensi banjir. Pembangunan jembatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan di lokasi tersebut setelah sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Tak hanya itu saja, namun TNI terus mengebut pembangunan infrastruktur untuk memulihkan akses warga di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pekerjaan dinding sayap jembatan Aramco di Desa Simpur 2 menjadi fokus utama agar akses yang sempat terputus akibat bencana segera kembali normal. Prajurit Kodim 0119 Bener Meriah bersama Yonzipur 16 Dika Andoraga terus mempercepat pembangunan dinding sayap beton jembatan Aramco di Desa Simpur 2, Kecamatan Mesidah. Pembangunan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana. Saat ini, pekerjaan difokuskan pada pembangunan dinding sayap di sisi kiri dan kanan jembatan. Struktur tersebut memiliki fungsi penting, yaitu menahan tanah serta memperkuat konstruksi jembatan agar lebih tahan terhadap arus sungai dan cuaca ekstrim. Selain itu, personel TNI juga melakukan penataan badan jalan dan pembersihan area di sekitar jembatan. Langkah ini dilakukan agar jembatan dan jalur penghubung dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, TNI memadukan penggunaan alat berat dan tenaga manual prajurit untuk mempercepat proses pembangunan. Warga Desa Simpur 2 mengaku bersyukur atas pembangunan yang dilakukan. Sebelumnya warga harus menempuh jalur memutar untuk beraktivitas dan mengangkut hasil kebun. Warga berharap pembangunan jembatan dapat segera selesai agar kembali menjadi urat nadi perekonomian bagi masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi berikutnya mengenai Garda Revolusi Iran, IRGC, mengklaim menyerang kapal kontainer milik Israel di Teluk Persia menggunakan misil balistik. Serangan disebut bagian dari gelombang serangan terhadap target Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran menyatakan telah menargetkan kapal kontainer bersama Express Halom yang diklaim terkait dengan Israel dalam serangan misil balistik di Teluk Persia. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari gelombang ke-88 yang menyasar basis dan aset Amerika Serikat di kawasan Asia Barat serta target Israel. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan drone bunuh diri yang menargetkan posisi pasukan Amerika Serikat di pantai Udi Emirat Arab. Sistem pertahanan anti-drone milik Armada kelima Amerika Serikat di Bahrain juga disebut menjadi sasaran, serta 2 radar peringatan dini di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait dampak serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya berhasil melemahkan kekuatannya didukung Iran di kawasan. Netanyahu juga menyebut terjadi perubahan besar dalam pendekatan keamanan Israel di tengah konflik yang masih berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel telah melemahkan kekuatan kelompok yang didukung Iran. Ia menyebut ancaman besar yang sebelumnya mengepung Israel kini tidak lagi mampu mengancam keberadaan negara tersebut. Netanyahu juga mengungkapkan sebelumnya terdapat puluhan ribu roket dan misil yang diklaim dapat menghancurkan kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Namun menurutnya ancaman tersebut kini telah berhasil dikendalikan. מבלות חודש למערכה המשותפת שלנו ולארצות הברית, אנחנו קודשים בשיטתיות את משטר האימים שקרה במשך עשרות שנים, מוות לאמריקה, מוות לישראל. אחד, יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני שני המבצעים, איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל, לפני המבצעים, נלחמנו לבד נגד איראן.
היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית, בשיתוף פעולה היסטורי חסר תקדים בין הנשיא טראמפ לביני ובין צבא ארצות הברית וצבא ההגנה לישראל. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, tim penyelamat dilaporkan melakukan pencarian korban setelah serangan udara Israel menghantam Beirut yang menyasar kawasan permukiman dan menyebabkan kerusakan bangunan. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban. Serangan udara terus berlanjut hingga malam hari dan dini hari menyasar sejumlah titik di ibu kota Lebanon dengan intensitas yang dilaporkan meningkat dalam beberapa jam terakhir. Kawasan Jennah menjadi salah satu lokasi yang terdampak dengan kerusakan terlihat pada sejumlah bangunan akibat hantaman serangan serta meninggalkan puing dan material runtuhan di sekitar lokasi. Jurnalis di lokasi melaporkan setidaknya 1 kantong jenazah terlihat dievakuasi dari area terdampak, menandakan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban lain serta menangani dampak serangan di lapangan, termasuk proses evakuasi dan penanganan korban terluka. Hingga kini, belum ada data resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan secara menyeluruh karena proses pendataan masih terus berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan seiring memanasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang semakin meluas ke berbagai wilayah. Kondisi terkini situasi di Beirut masih tegang dengan resiko serangan lanjutan yang masih terbuka serta kekhawatiran akan bertambahnya korban sipil akibat serangan yang menyasar pemukiman padat penduduk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hal tersebut ditambahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk serangan yang menyebabkan korban jiwa di kalangan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Insiden tersebut terjadi dalam 2 kejadian terpisah yang menyasar konvoi dan pangkalan pasukan PBB. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dalam konferensi pers di New York pada Senin 30 Maret 2026 menyampaikan bahwa PBB mengutuk serangan terbaru yang menewaskan 2 penjaga perdamaian Indonesia saat sebuah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan sementara PBB untuk Lebanon UNIFIL di dekat Bani Hayyan di sektor timur serta melukai 2 lainnya. Sehari sebelumnya, seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya meninggal dunia akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL di Et-Taibeh, juga di sektor timur, sementara 1 lainnya mengalami luka kritis dan telah dievakuasi di Beirut. Ia menambahkan bahwa UNIFIL sedang melakukan investigasi untuk menentukan sebab kematian tersebut. PBB juga menyerukan perlindungan terhadap seluruh personel penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade merespon perihal 2 kapal Pertamina milik Indonesia yang masih berada di Teluk Arab karena belum bisa melintas di Selat Hormuz Iran. Andre menyebut saat ini proses yang berlangsung hanya terkait administrasi saja dan kapal Indonesia akan segera diizinkan melintas di perairan Selat Hormuz. 2 kapal Pertamina milik Indonesia dikabarkan masih berada di Teluk Arab dikarenakan belum bisa melintas di Selat Hormuz Iran. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade, mengatakan situasi tersebut bukanlah masalah yang serius. Andre menyebut tertahannya 2 kapal Pertamina itu hanya persoalan proses administrasi saja. Dirinya berharap setelah proses administrasi selesai, 2 kapal Pertamina dapat diberikan izin untuk melintas Selat Hormuz menuju ke Indonesia. Ya, ini sedang proses ya, jadi informasi yang kami dapatkan, ini sedang proses. Insya Allah Indonesia akan termasuk negara-negara yang lain
ya, kapal kita akan segera lepas dari Selat Hormuz. Jadi tidak ada masalah, tinggal soal proses administrasinya saja. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengunjungi rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Lebanon di Cimahi, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bentuk bela sungkawa atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengunjungi rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikenda, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. Panglima TNI juga menyampaikan kunjungan ini menjadi bentuk perhatian dan penghormatan negara kepada prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas mulia. Almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dikenal sebagai prajurit yang dedikatif dan gugur saat menjalankan misi pengawalan dalam operasi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Panglima TNI menegaskan pemerintah akan memberikan hak-hak terbaik bagi keluarga prajurit yang gugur, yakni kenaikan pangkat luar biasa, asuransi asabri, serta beasiswa pendidikan bagi anak prajurit. Selain itu, gaji prajurit akan tetap diberikan 100% selama 12 bulan, termasuk hak tabungan hari tua. Panglima TNI juga memastikan proses pemulangan jenazah prajurit yang gugur akan segera dilakukan setelah koordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, prajurit yang mengalami luka akibat insiden di Lebanon saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di rumah sakit. Syahada Bila, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, TNI juga memastikan seluruh hak prajurit yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon akan diberikan secara penuh kepada keluarga yang ditinggalkan. Santunan yang diberikan meliputi bantuan tunai hingga penghargaan negara dan internasional. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan negara hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas perdamaian. Panglima TNI menyampaikan seluruh hak prajurit akan diberikan kepada keluarga sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dalam menjaga perdamaian dunia. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar akan menerima santunan sebesar 1.894 juta rupiah. Untuk Sertu Muhammad Nur Ikhwan menerima santunan sebesar 1.846 juta rupiah. Sedangkan Praka Fariza Ramadan menerima santunan sebesar 1.854 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari berbagai komponen, diantaranya nilai tunai tabungan asuransi, santunan risiko kematian khusus, beasiswa untuk 2 anak, santunan dari PBB, dana WhatsApp, TWP-AD, personal accident, serta santunan dari perbankan. Selain santunan tunai, ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta dalam operasi militer selain perang. Mereka juga akan menerima penghargaan internasional berupa medali Dag Hammarskjöld dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak hanya itu, TNI juga memberikan gaji terusan selama 12 bulan meliputi gaji pokok, uang lauk pauk, dan juga tunjangan jabatan. Setelah masa tersebut, keluarga yang ditinggalkan akan menerima hak pensiun janda sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab negara serta penghargaan atas pengorbanan prajurit dalam menjaga perdamaian dunia. Syahada Bila, Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara mengenai perang di Iran, di mana pemerintah memastikan kelangkaan harga plastik di pasar tanah air terjadi yang merupakan imbas perang masih berlangsung di Iran hingga saat ini. Proses pencarian alternatif negara pemasok bahan baku masih berlangsung, mulai dari Afrika, India, hingga Amerika. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, khususnya negara Iran. Menurutnya, Indonesia masih bergantung terhadap bahan baku impor plastik, khususnya nafta yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Dirinya menegaskan konflik yang melibatkan Iran menyebabkan rantai pasok nafta menjadi terganggu, sehingga sangat berdampak bagi harga plastik di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Busan saat memberikan keterangan pers di kantor staf Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Adapun saat ini pemerintah tengah mencari alternatif negara lain sebagai pemasok baru bahan baku plastik seperti Afrika hingga Amerika Serikat. Pertama, kami sudah update data. Yang kedua, terkait dengan plastik, beberapa hari ini kan memang banyak atau yang beredar di masyarakat harga plastik naik. Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita berdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan?
kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga harga bisa kembali normal. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, jajaran Resmob Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 6 pelaku penculikan seorang pedagang angkringan. Para pelaku tega menganiaya korban di dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Inilah rekaman saat petugas Resmob Satreskrim Polres Majalengka mendatangi kediaman para terduga pelaku penculikan dan kekerasan. Aksi penculikan seorang pedagang angkringan sempat menggegerkan warga Kecamatan Kadipaten pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di tempat usahanya di Jalan Siliwangi, Desa Liang Culang sekitar pukul 02 dini hari. 6 orang pelaku datang dan langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Selama dalam perjalanan, korban diduga mengalami tindak kekerasan hingga diturunkan secara paksa di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 pelaku berinisial DEA, RSAP, MA, dan juga PW dan PP berhasil dibekuk di kediamannya masing-masing. Terhadap korban dengan cara pelaku membawa korban secara paksa dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza Veloz warna putih, dan di dalam mobil pelaku memukuli korban serta barang milik korban berupa tas lempang warna hitam yang berisikan uang hasil dagangan dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya kemudian korban dibuang atau diturunkan di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk perkara tersebut berhasil kami ungkap selama kurun waktu 1x24 jam, yakni tepatnya 12 jam. Keenam pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan dijerat pasal berlapis terkait dengan penculikan kekerasan secara bersama-sama, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, aksi penjamretan juga kembali terjadi di wilayah Jelambar Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Perhiasan kalung milik korban yang merupakan ibu-ibu raib digasak para pelaku. Seorang ibu yang melintas bersama tetangganya menjadi korban penjamretan saat melintas di Jalan Jelambar Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tepatnya di depan Seni Budaya 1 dekat area pembangunan sampah pada Selasa malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di saat korban sedang melintas dari rumah duka menuju arah Jalan Jelambar Utara. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga sudah mengikuti korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya di dekat pos RW. Seorang warga setempat, Wido Saputra, menjelaskan bahwa pelaku sudah membuntuti korban sejak dari rumah duka, hingga akhirnya melakukan penjamretan sekitar 30 meter dari pos RW. Lebih lanjut, Wido menambahkan korban ibu-ibu yang dijamret saat itu juga sedang di sepeda motor. Meski korban bersama rekannya berusaha mengejar, namun gagal, di mana para pelaku langsung melarikan diri ke arah kanan jalan setelah berhasil merampas perhiasan kalung milik korban. Diketahui saat kejadian tidak sepenuhnya sepi, namun hanya terdapat beberapa orang yang melintas, sehingga aksi pelaku tidak langsung disadari warga sekitar, di mana korban baru berteriak setelah pelaku melarikan diri. Jadi kronologinya itu ada ibu-ibu dari rumah duka. Dari rumah duka itu sekitar jam 7.30 lah. Jam 7.30 dia lewat depan pos RW. Nah, setelah sampai pos RW, 30 meter dari pos RW dia langsung pepet sama dua orang itu. Diikutin dari rumah duka. Nah, nggak lama dipepet, dia langsung dijamret bagian kalung. Setelah itu dia langsung kabur ke kanan. Aksi kriminal jalanan seperti penjamretan memang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut. Meski tidak terlalu sering, namun membuat warga setempat resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Jelambar Utara guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penjamretan tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Dari seorang pengemudi ojek online yang diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Peristiwa ini viral di media sosial. Usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan. Penyebab penganiayaan itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 21 ABK terombang-ambing di Laut Maluku Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana operasi SAR evakuasi ABK milik kapal Nasila 05 yang tenggelam di perairan utara Pulau Tali Abu Maluku Utara berakhir melegakan. Sebanyak 21 ABK yang sempat terombang-ambing di lautan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim gabungan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 21 ABK KM Nazila 05, kapal yang digunakan untuk berlayar tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Maluku Utara. Kapal tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan bagian utara Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kapal berangkat dari Pulau Taliabu menuju Desa Kemal, Sulawesi Utara pada Minggu 29 Maret 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Timur, Nakhoda menginformasikan kapal mengalami patah haluan akibat cuaca buruk. Selanjutnya, pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, dilaporkan kapal tenggelam dan seluruh ABK melakukan evakuasi mandiri menggunakan longboat. Setelah melakukan pencarian, seluruh korban akhirnya ditemukan sekitar 16 mil laut dari lokasi kejadian. Mereka selanjutnya dievakuasi ke RB 216 Gorontalo untuk dibawa menuju Pelabuhan Pelindo Gorontalo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 unit rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk Kota Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Suasana kepanikan melanda warga di Jalan Harapan Lorong Sederhana, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, usai kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi dari salah satu atap rumah warga. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, mengingat kondisi pemukiman yang cukup rapat. Salah satu pemilik rumah bahkan hanya bisa menangis histeris, meratapi harta benda dan tempat tinggalnya yang hangus dilalap api saat dirinya tengah berada di pasar. Salah satu mobil dinas pemadam kebakaran Kota Palembang sempat terperosok karena akses menuju lokasi yang sempit. Sebelah rumah Cak Arus itu nah. Itu tadi lagi apa di sini? Lagi tuh yang main HP. Posisi itu terkejut kan Kak. Main HP bae langsung. Nyuruh adik-adik. Jadi bisa ya diselamatkan? Tadi kita mendapat informasi ada kebakaran di wilayah 5 Ulu di belakang kantor kejaksaan.
setelah kita datangi, kita lihat tadi ada 4 rumah yang terbakar dan 2 terdampak daripada kebakaran tersebut. Dugaan sementara mana? Dugaan sementara dari Pihak kepolisian dari sektor Seberang Ulu 1 melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti dari musibah kebakaran tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu diduga akibat kompor yang menyala ditinggal pemilik rumah makan, 2 warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Selasa 31 Maret 2026 malam. Sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan si jago merah. Kebakaran hebat ini melanda pemukiman padat di Jalan Manggarai Selatan 2, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api diduga kuat berasal dari sebuah rumah makan saat aktivitas memasak ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Api yang dengan cepat membesar kemudian menyambar ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 unit rumah warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas tiba di lokasi. katanya sih dari warteg tuh tadi gasnya, gasnya meledak apa gimana ya? Gasnya meledak. Iya. Terus nyambernya kemana Pak? Ini langsung ke fotokopi ini. Fotokopi. Ke atas. Berarti ada 2 rumah, 2 bangunan. Iya. Tapi sempat ada yang meledak Bang tadi? Ada gas yang. Kalau untuk di warteg tadi ada orangnya atau gimana Pak? Ada orangnya, iya tadi ada orangnya. Apalagi masak apa gimana gitu? Iya, mau lagi jualan. Lagi jualan? Iya. Bapak tadi posisinya lagi di mana Pak? Aku lagi di situ sebelah. Oh, lagi di sebelah? Iya, nggak tahu udah. Atau meledak? Udah besar. Tapi nggak ada korban Pak ya? Nggak ada. Ada. Sementara itu petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 23 unit mobil pemadam dan 115 personil guna memutus perambatan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menonton kejadian. Dari warga, dari rumah makan, warteg ya, mereka masak dan seterusnya menggunakan kompor gas, terjadi ledakan akhirnya nyamber ke sebelah yang Anda lihat sekarang. Oke. Berapa bangunan yang terdampak? Jadi yang kena dampak 1 bangunan, tapi bangunan yang kedua yang kena dampak bertingkat. Oke. Ada korban? Korban alhamdulillah nihil. Ya. Jadi ya hanya luka-luka biasa lah. Ya. Jadi unit yang dikerahkan 23 unit dengan kekuatan pasukan 115 pasukan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor menyerang salah satu tempat permainan biliar di Jalan Besar Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Selain merusak fasilitas yang ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selain merusak fasilitas yang juga ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, sting baseball dan juga panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Langsung nyerang kemari, langsung masuk ke dalam ini, saja mbak dipukul-pukul semua motor-motor yang tadi di kami masuk ke dalam, semua dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa sampai panah pun dimasukkan ke dalam sampai ngancam ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih itu loh orang. 50 orang gitu ya? Iya. Ada yang pakai senjata tajam, iya, panah, pakai celurit. Celurit ya? Apa namanya, baseball itu ya, apa itu. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain di mana pencemaran lingkungan di bantaran aliran sungai semakin meresahkan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, aksi pembuangan dan pembakaran sampah oleh oknum warga di bantaran Kali Cikarang viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat seorang pria melakukan aktivitas membuang dan membakar sampah di bantaran Kali Cikarang yang berlokasi di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah yang menumpuk diduga merupakan limbah rumah tangga yang sengaja dibuang di sekitar bantaran sungai, sehingga menimbulkan keluhan dari warga sekitar. Menurut warga setempat, aksi membuang sampah ke sungai terpaksa dilakukan karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara dari pemerintah setempat. Akibatnya, sampah menumpuk di bantaran sungai menimbulkan bau tidak sedap serta berisiko menyumbat aliran air saat terbawa arus yang dapat menyebabkan banjir. Nggak ada, pokoknya dari ujung sana ke ujung kemarin nih, masyarakat kaum Kalijeruk, RT 01, RW 05, Desa Kalijaya itu di kampung ini buang sampahnya kemari, pinggir kali. Tuh, sedangkan kalau seandainya ini banjir, itu mampet dengan air itu, jadi buang-buang sampah, apalagi kalau musim panas. Jadi baunya ke rumah itu, sampah. Kalau saya larang nanti bagaimana, jadi saya antepin aja dah. Akhirnya lama-lama kan turun hujan gede, banjir, longsor itu. Solusinya kalau bisa mah tolong diperbaiki atau bikin tempat sampah. Jangan sampai masyarakat tuh buang sampah sembarangan. Karena sesuai dengan hadis Nabi, an-najabatu minal iman, kebersihan daripada iman. Kalau seandainya lingkungan kita ini bau atau bagaimana, kasihan yang lainnya. Saya mau larang ke masyarakat nggak enak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan solusi, seperti penyediaan fasilitas tempat sampah dan penanganan limbah, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya kesadaran masyarakat serta peran aktif pemerintah dalam menangani persoalan sampah demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan, Kota Cilegon, Banten, yang kembali meresahkan pengguna jalan. Sebuah mobil pick-up bermuatan beras yang sedang melintas dari Serang menuju Cilegon menjadi korban setelah 4 karung beras digasak pelaku dengan modus menyayat terpal penutup. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan, di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Yang tidak diketahui di mana TKP-nya, namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu, dari Polsek Cibember meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Suryai. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan, tapi dari kami pun tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para supir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Kementerian Pariwisata menyampaikan lonjakan wisatawan di momen Lebaran 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kawasan Malioboro di Yogyakarta dinobatkan sebagai destinasi wisata nomor 1 pilihan masyarakat selama periode libur Lebaran 2026. Momen Lebaran 2026 memang telah usai, tetapi kegiatan pada tahun ini menghasilkan sejumlah pencapaian, mulai dari penurunan angka kecelakaan, stabilitas harga bahan pokok, hingga memberikan cerita menarik di sektor pariwisata selama momen Lebaran.
Adapun selama momen libur panjang Lebaran, tidak semua masyarakat bepergian untuk pulang kampung alias mudik. Banyak juga di antara mereka yang bepergian untuk berlibur ke sejumlah daerah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam paparannya di agenda konferensi pers, update BHTC dan evaluasi mudik yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 1 April 2026 menyampaikan bahwa terjadi lonjakan wisatawan di momen Lebaran 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun terdapat 10 destinasi wisata yang menjadi favorit masyarakat berdasarkan jumlah kunjungan. Dari daftar tersebut, kawasan Malioboro yang terletak di Yogyakarta berhasil menyabet predikat sebagai destinasi nomor 1 yang diikuti oleh Ancol, Ragunan, dan Kota Lama Semarang. Jadi kalau tadi itu adalah kawasannya, wilayahnya, yang berikut ini adalah daya tariknya langsung ada 10 yang memang menjadi top atau paling banyak dikunjungi selama libur Lebaran 2026 ini. Kalau kita lihat ada Malioboro dengan total wisatawan mencapai 468.004 wisatawan, kemudian Ancol yang di Jakarta 343.623 wisatawan, kemudian kita lihat ada Ragunan, Kota Lama Semarang, Masjid Al-Jabar Bandung, Pantai Pangandaran, Monas, Masjid Agung Demak, kemudian Telaga Sarangan Magetan, dan terakhir ada Taman Safari Indonesia Bogor. Yang angkanya sudah kami cantumkan di sana. Ini terkait dengan kunjungan. Di sisi lain, Niluh pun menegaskan bahwa selama periode libur Lebaran 2026, Kementerian Pariwisata telah memastikan bahwa praktik pungli yang kerap terjadi di sejumlah tempat wisata telah berhasil ditekan. Berdasarkan pantauan langsung maupun patroli di sosmed, praktik pungli di kawasan wisata jauh lebih menurun dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengungkapkan 147 juta orang melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran 2026. Angka ini disebut lebih tinggi dibandingkan angka proyeksi milik Kementerian Perhubungan di tahun ini. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan sebanyak 147,55 juta masyarakat melakukan perjalanan di masa libur Lebaran periode 13 hingga 29 Maret 2026. Melalui positioning data milik Kemenhub, angka tersebut jauh lebih tinggi 2,5% dari prediksi yang dilakukan. Dari data tersebut, 23,5 juta masyarakat menggunakan angkutan umum dari setiap sektor, baik jalan, laut, udara, kereta api, dan penyeberangan. Suntana membeberkan moda angkutan udara yang mengalami kenaikan adalah pesawat dan private jet, serta kereta api juga mengalami kenaikan sebesar 10%. Adapun dalam data yang dipaparkan, sebanyak 2,96 juta kendaraan keluar dari wilayah Jabodetabek. Angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun lalu. Sedangkan kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek tercatat 2,7 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun lalu. Berdasarkan data Mobile Positioning Data MPD, terhitung sejak tanggal 13 sampai 29 Maret selama 17 hari, jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah 147 juta orang. Ini lebih tinggi dari survei kita yang hanya kemarin di angka 143, lebih tinggi 2,5%. Capaian ini patut kita syukuri. Masyarakat Indonesia berbondong-bondong melaksanakan hari Lebaran, hari sosial dan bersilaturahmi dengan penuh sukacita dan berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian dari jumlah penumpang angkutan umum pada masa Lebaran tahun ini berjumlah 23,54 juta orang. Ini mengalami kenaikan, Pak Kodari, Ibu Bapak sekalian dari media. Jadi ada pergeseran masyarakat kita memanfaatkan angkutan umum di semua sektor. Jadi pada menggunakan itu, nanti datanya akan kami sampaikan di slide berikutnya. Seperti di model angkutan jalan mengalami kenaikan sebesar 11,6%. Moda angkutan laut mengalami kenaikan sebesar 9,86%. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana UMKM Tenun Limar Bulu 7 Saudara Bandung binaan Persit Kartika Chandra Kirana siap tampil dalam ajang Persit Bisa 2 tahun 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan serta promosi karya anggota Persit di tingkat nasional.
Program Persit Bisa yang diinisiasi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kembali digelar pada tahun 2026 dengan menghadirkan beragam UMKM unggulan karya anggota Persit. Salah satu yang akan turut berpartisipasi adalah UMKM Tenun 57 Saudara Bandung, binaan Persit KCK, cabang 11 Puskom Lekat, PG Mabesat. UMKM ini merupakan usaha kriya dan wastra yang berfokus pada pengembangan tenun tradisional dengan sentuhan inovasi tanpa menghilangkan nilai budaya Nusantara. Proses produksi dilakukan secara teliti oleh para perajin lokal di Majalaya, Bandung yang melibatkan penenun, penjahit, dan perajin bordir manual. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan produk tenun ini, termasuk mengikuti pameran nasional seperti Inakraf, KKI Bank Indonesia, dan pameran kementerian. UMKM Tenun 57 Saudara Bandung juga telah memiliki hak kekayaan intelektual sejak tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan terhadap desain dan motif karya. Keikutsertaan dalam ajang Persit Bisa 2 menjadi kebanggaan tersendiri karena telah melalui proses seleksi di antara ratusan UMKM Persit lainnya. Diharapkan kehadiran Tenun 57 Saudara Bandung dapat menarik minat pengunjung, sekaligus menjadi inspirasi bagi anggota Persit lainnya untuk terus berkarya dan berinovasi. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Trump kritik Eropa terkait penolakan konflik Iran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai tidak membantu mengatasi dampak perang melawan Iran. Trump menyebut negara-negara tersebut harus mampu menangani krisisnya sendiri. Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, terkait minimnya dukungan dalam konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump menilai sekutu tradisionalnya tidak ikut terlibat dalam operasi militer, namun tetap terdampak oleh gangguan pasokan energi global akibat terhambatnya distribusi minyak di Selat Hormuz. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with. Ia juga menyindir Inggris yang menolak terlibat dalam operasi terhadap Iran, serta menuduh Prancis tidak memberikan izin bagi pesawat militer menuju Israel untuk melintasi wilayah udaranya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global serta dampak konflik yang mempengaruhi stabilitas pasar energi dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan serangan terhadap sinagoga di Michigan merupakan aksi teror yang terinspirasi oleh kelompok militan Hezbollah dengan target utama komunitas Yahudi di wilayah tersebut. Pelaku diketahui menabrakkan kendaraan pickup ke dalam bangunan sinagoga dengan tujuan menimbulkan korban jiwa di kalangan komunitas Yahudi. Otoritas menyebut aksi tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan pelaku mengumpulkan berbagai perlengkapan termasuk bahan mudah terbakar dan senjata lainnya. Sebelum melancarkan serangan, pelaku juga merekam video yang menunjukkan niat untuk melakukan serangan massal. Meski serangan menyebabkan kerusakan dan melukai petugas keamanan, tidak ada korban jiwa dari warga sipil, termasuk anak-anak yang berada di dalam gedung saat kejadian berlangsung. That's why his last statements were that he was on a special operation to kill as many of them as he possibly can. And had this man lived, I am convinced that my office would prove beyond a reasonable doubt FBI menegaskan tidak ditemukan bukti keterlibatan langsung dari Hezbollah, namun ideologi kelompok tersebut menjadi inspirasi utama aksi pelaku. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan global. Pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lanjutan serta meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi sensitif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina bentrok dengan polisi di Amsterdam, Belanda. Aksi ini terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi teroris. Rekaman pada malam hari menunjukkan aparat menarik paksa demonstran yang memblokir rel kereta di kawasan Amsterdam. Aksi tersebut menutup jalur utama antara Amsterdam Central Station dan Dam Square, sehingga mengganggu lalu lintas di pusat kota. Demonstran terlihat mengibarkan bendera Palestina serta meneriakkan slogan dukungan. Mereka juga membawa berbagai poster protes terkait konflik di Timur Tengah. Aksi ini dipicu oleh keputusan Parlemen Israel Knesset yang mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi teroris. Undang-undang tersebut mengatur eksekusi dengan cara gantung bagi terdakwa teroris yang diadili di pengadilan militer. Warga Palestina di tepi barat akan diadili melalui pengadilan militer dengan potensi hukuman mati melalui putusan mayoritas sederhana. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam undang-undang tersebut dan menyebut yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, organisasi Asosiasi untuk Hak Sipil di Israel telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menunda penerapan undang-undang tersebut. Aksi protes di Amsterdam berlanjut hingga pagi hari dengan demonstran kembali berkumpul dan melakukan mars menuju pusat kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana timnas Iran menggelar aksi protes menjelang laga uji coba melawan Costa Rica. Para pemain membawa foto korban anak-anak yang tewas akibat serangan udara sebagai bentuk solidaritas. Para pemain timnas Iran melakukan aksi solidaritas sebelum pertandingan dengan membawa foto anak-anak korban serangan udara. Aksi tersebut terjadi saat Iran menghadapi Costa Rica dalam laga uji coba di Titanic Mardan Palace Sports Complex Antalya, Turki. Para pemain dan staf pelatih berjalan masuk ke lapangan sambil memegang foto anak-anak, rumah sakit yang rusak, serta bangunan yang hancur. Mereka terus memegang foto tersebut saat lagu kebangsaan diputar. Pertandingan ini turut dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Duta Besar Iran untuk Turki Muhammad Hasan Habibollahzadeh. Seusai pertandingan, Infantino menegaskan bahwa Iran akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia mendatang. Ia juga menyebut tim Iran sebagai tim yang sangat kuat dan pertandingan akan berlangsung sesuai jadwal. Pihak kedutaan Iran menyebut aksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial para pemain. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak Iran 5-0 atas Costa Rica. Laga ini merupakan bagian dari serangkaian pertandingan yang dipindahkan ke Turki dari Yordania. Hal ini dilakukan akibat konflik yang masih berlangsung di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tanker minyak Rusia dilaporkan merapat di pelabuhan Matanzas untuk mengirimkan ratusan ribu barel minyak ke Kuba di tengah krisis energi dan pembatasan pasokan akibat blokade Amerika Serikat. Tanker Rusia Anatoly Kolodin membawa sekitar 700.000 hingga 730.000 barel minyak mentah yang menjadi pengiriman besar pertama ke Kuba dalam beberapa bulan terakhir. Pengiriman ini memberikan bantuan penting bagi Kuba yang tengah menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar akibat terhambatnya pasokan energi. Meski berada di bawah sanksi, pengiriman minyak ini tetap diizinkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan kemanusiaan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Energi Kuba menyebut kiriman tersebut sebagai bantuan penting di tengah situasi energi yang sulit dan menantang. Sebelumnya, Kuba sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, namun distribusi terganggu akibat perkembangan geopolitik terbaru. Hingga kini, krisis energi di Kuba masih berlangsung dan pengiriman ini dinilai hanya memberikan bantuan sementara di tengah ketidakpastian pasokan jangka panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, Bangladesh menghadapi wabah campak yang semakin memburuk dengan puluhan anak dilaporkan meninggal dunia. Rumah sakit kewalahan menangani lonjakan pasien di tengah keterbatasan fasilitas perawatan intensif. Inilah rekaman yang menunjukkan ruang perawatan anak di salah satu rumah sakit di Dhaka yang dipenuhi pasien campak. Sejumlah anak terlihat dirawat di tempat tidur bersama atau dalam gendongan orang tua mereka. Pejabat kesehatan Bangladesh melaporkan setidaknya 38 anak meninggal dunia tahun ini akibat wabah campak. Jumlah kasus terus meningkat tajam dengan rumah sakit utama seperti Bangladesh Children's Hospital menerima lebih banyak pasien anak.
Tenaga medis menyebut virus campak mudah menular melalui batuk dan bersin dari pasien yang terinfeksi. Pihak rumah sakit menyebut banyak pasien adalah bayi di bawah 9 bulan. Dengan keterbatasan tempat tidur, ruang ICU dan PICU membuat sejumlah pasien kritis harus menunggu penanganan. Sementara Menteri Kesehatan Bangladesh Sardar MD Sakawat Hussain menyatakan tidak ada program vaksinasi campak selama 8 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan terjadinya gangguan serius dalam program imunisasi nasional. Perdana Menteri Bangladesh Tariqur Rahman telah memerintahkan peninjauan nasional secara darurat. Langkah ini dilakukan setelah lebih dari 600 kasus dilaporkan pada tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari informasi internasional di mana warga sebuah desa di Bolivia terpaksa menggunakan zipline darurat untuk beraktivitas setelah jembatan penghubung rusak akibat banjir. Kondisi ini membuat warga terisolasi selama berbulan-bulan dan harus menghadapi resiko besar setiap hari. Akses warga desa Colpa Belgica, Bolivia dilaporkan terputus selama lebih dari 100 hari. Hal ini terjadi setelah jembatan utama hancur akibat banjir sehingga tidak ada lagi jalur penghubung dengan wilayah sekitar. Rekaman menunjukkan warga terpaksa menggunakan zipline sederhana untuk menyeberangi sungai yang berarus deras. Zipline atau tali darurat tersebut digunakan untuk pergi ke tempat kerja, sekolah hingga mengakses layanan dasar. Warga menyebut kondisi ini membuat masyarakat terisolasi total dan berisiko tinggi bagi semua kalangan, termasuk siswa dan tenaga pengajar. Warga juga mengaku telah berulang kali meminta pemerintah untuk segera membangun kembali jembatan, namun hingga kini pembangunan belum dimulai. Zipline atau lintasan tali darurat ini disebut dibuat karena kebutuhan mendesak setelah sejumlah insiden terjadi. Hingga saat ini, warga masih harus mengandalkan cara berisiko tersebut untuk tetap terhubung dengan daerah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Antariksa NASA memperkenalkan kru misi Artemis II yang akan menjadi misi berawak pertama menuju bulan dalam lebih dari setengah abad. Misi ini sekaligus menandai langkah awal dalam kembali eksplorasi manusia ke ruang angkasa dalam. Misi Artemis II akan membawa 4 astronaut dalam penerbangan uji coba mengelilingi bulan tanpa melakukan pendaratan di permukaannya. Sebagai bagian dari tahap awal pengujian misi berawak ke ruang angkasa dalam. Program ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk mengembalikan manusia ke bulan. Setahap demi setahap setelah era Apollo yang sebelumnya berhasil mencetak sejarah dalam eksplorasi antariksa. Kru yang dipilih mencerminkan generasi baru eksplorasi antariksa dengan latar belakang yang lebih beragam, serta melibatkan kerjasama internasional yang menjadi bagian penting dalam misi global ke depan. Melalui misi ini, NASA akan menguji berbagai teknologi baru termasuk sistem penerbangan dan keselamatan untuk mendukung misi pendaratan di masa depan, serta memastikan kesiapan manusia dalam perjalanan jarak jauh di luar orbit bumi. Hingga kini persiapan terus dilakukan dengan harapan misi ini dapat membuka era baru dalam eksplorasi antariksa manusia, sekaligus menjadi langkah awal menuju misi ke planet lain seperti Mars. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Donald Trump yang resmi meluncurkan aplikasi White House sebagai sarana komunikasi langsung pemerintahan kepada masyarakat. Aplikasi ini diklaim meningkatkan transparansi dan akses informasi publik. Aplikasi White House diluncurkan untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap informasi pemerintah tanpa perantara media. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses berita resmi, siaran langsung, serta pembaruan kebijakan secara real-time. Pemerintah menyebut platform ini memungkinkan masyarakat untuk memantau program dan janji pemerintah secara langsung, serta memberikan umpan balik kepada administrasi. Today I'm pleased to announce that my administration is launching a brand new official White House app giving front row access to all news from your favorite president, Donald J. Trump. That's me. It's available today on the Apple and Android app stores. You can watch all White House events, read all my executive orders, and keep track of all of our promises made, promises kept. That was a phrase that I used during the campaign, and it's very true. In fact, I actually kept more promises than I even talked about. We did much more than I said we were going to do. Sesuai informasi, pengguna dapat mengikuti perkembangan terkini, termasuk kebijakan dan kegiatan Presiden secara langsung dari perangkat mobile.
Aplikasi White House telah tersedia untuk diunduh secara gratis melalui App Store dan Google Play Store sebagai bagian dari strategi digital pemerintah dalam menjangkau publik lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada pula sebuah instalasi seni satir berbentuk toilet emas yang menarik perhatian ratusan pengunjung di Washington DC. Karya tersebut disebut sebagai bentuk sindiran terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rekaman menunjukkan ratusan pengunjung berfoto dengan instalasi toilet emas di kawasan National Mall dekat Lincoln Memorial. Instalasi setinggi sekitar 3 meter ini ditempatkan di atas podium bergaya marmer dan menjadi daya tarik bagi warga yang berselfie. Karya ini diberi judul A Throne Fit for a King dan dimaksudkan untuk menyindir kebijakan Donald Trump terkait renovasi kamar mandi Lincoln di Gedung Putih. Sebuah plakat di samping instalasi menyampaikan pesan satir yang menyebut proyek tersebut sebagai pencapaian terbesar. Instalasi dibuat oleh kelompok seni The Secret Handshake yang diketahui kerap membuat karya kritis terhadap Trump dan sekutunya. Kelompok ini juga pernah membuat karya seni yang mengangkat isu Jeffrey Epstein serta menggunakan pihak perantara untuk mendapatkan izin pemasangan. Identitas anggota kelompok tersebut hingga kini tetap dirahasiakan. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang ekspresi publik di tengah dinamika politik dan sosial di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.